adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya dialog interaktif Hai Bali Kengken pagi ini kita akan berbincang seputar topik strategi pemerintah tekan kenaikan harga beras bersama kedua narasumber yang telah hadir di studio, Kadis Dakprinkop UKM Buleleng Bapak Dewa Made Sudiarto. Selamat pagi Pak Kadis. Om Swastiastu. Rajang Rahayu. Inggih, Rahayu Bapak sehat? Astungkare sehat. Inggih, tetap semangat. Wah, luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya hadir ke studio Pro 1 yang didampingi oleh Bapak Iputu Suwardana selaku Dirut PD Pasar Arga Nayotama Buleleng. Selamat pagi, Bapak. Sehat juga, Bapak? Sehat dan baik-baik Bu Ayu. Wah, luar biasa. Terlihat fresh ya kedua narasumber pagi ini ya. Apa ini tipsnya? Ya, saudara, yang penting buat selalu berupaya untuk berbahagia. Iya, betul. Yang utama bahagia ya. Ya, buat bahagia, jalani hidup apa adanya. Wah, mantap. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini ya, kita harus tetap ya jaga kebugaran. Betul. Apalagi sekarang harga beras walaupun naik bahagia juga ya Pak. Ya, berusaha untuk berbahagia. Berusaha untuk berbahagia. Namanya kebutuhan pokok gitu ya Nanti Pak. Kalau tidak berbahagia kan nanti stres. Ya, sudah stres itu muncul yang lainnya lagi ya. Dari dalam dulu usahakan kita. Oke, iya. Sebenarnya nggak perlu khawatir Pak ya. Artinya jadi masyarakat tidak perlu panik juga begitu ya Pak ya. Karena selain beras, kita tahu dari dulu orang tua kita juga dulu bukan beras saja, mungkin ada jagung, ada ubi, ya, artinya bisa dipakai pengganti. Jadi nggak usah khawatir. Yeah. Tapi kalau beras, artinya kita yakin dari pemerintah Kabupaten Buleleng ya bersama Pak Kadis, saya juga selaku di hilir ya, artinya ketersediaan itu aman, ya, persediaan aman. Oke. Ya ini mungkin semacam harapan begitu ya kepada masyarakat, jangan sampai panik begitu dan jangan khawatir. Mungkin sudah punya strategi Pak Kadis untuk menekan harga beras yang saat ini bisa dikatakan ya sangat naik ya, signifikan begitu ya. Jadi gini, terima kasih ini dari Bu Ayu sendiri. Saya sapa dulu ya masyarakat ya. Oke, silakan. Ya, masyarakat yang mendengar ya Pro 1 RRI Singaraja ya. Jadi pada hari ini kami sampaikan bahwa yang pertama saat ini memang kita lihat ya kenaikan harga beras ini kan secara nasional ya sampai juga ke daerah kita. Jadi memang kalau kita lihat fluktuasi perkembangan harganya memang sudah secara nasional memang sudah melampaui harga ya, sudah melampaui harga eceran tertinggi ya. Bahkan fluktuasinya sekarang untuk yang premium nih, kita ngomongin yang beras premium itu sudah mencapai harga 17.000. Sempat kemarin 18.000 dan langsung karena hari ini untuk premium itu 17.000. Artinya ada fluktuatif dan menurun kan, fluktuatif dan menurun. Nah, untuk beras medium khususnya beras SPAP ini kan sudah program dari pemerintah Bulog ya. Itu memang harganya relatif stabil karena sudah ditentukan, dipastikan headnya.
termasuk juga beras lokal. Nah ini kita lihat kan sudah ada juga intervensi harga ya, yang dalam ini mungkin dari Prusda sudah selalu melakukan intervensi harga sehingga Sunggara harganya juga relatif lebih terkendali. Jadi sebenarnya tugas kita di bawah kendali ya tim Satgas Pangan termasuk tim inflasi daerah terkait dengan beras ini kan merupakan salah satu komoditi bapok ya, bahan pokok utama masyarakat, sehingga pergerakan atau kenaikan harga beras ini kan sangat besar pengaruhnya ya, nanti hubungannya kepada konsumsi daya beli, kemudian juga inflasi karena bobotnya kan tinggi kalau untuk inflasi beras. Nah untuk itu kami ya selaku leading sektor yang menangani urusan perdagangan tentunya punya peran bagaimana menjaga ya sesuai arahan dari pimpinan Bapak Bupati menekankan bagaimana pasokan ya bahan pokok kita ya, khususnya mungkin karena kita hari ini ngomongin beras itu tersedia dalam jumlah yang cukup ya untuk konsumsi masyarakat, kemudian juga dengan harga yang relatif terjangkau. Nah tentu tugas kita adalah di situ, dan apa yang sudah kita lakukan ya nanti di bawah arahan pimpinan kita tetap bermitra ya, berkolaborasi ya dengan semua pihak SKPD. Tentu kami melakukan apa, satu kita lakukan pemantauan rutin berkala. Jadi pemantauannya bukan seminggu 2-3 hari, setiap hari. Setiap hari kita lakukan pantauan harga ke lapangan. Kemudian kita juga lihat cek ketika ada fluktuasi harga naik atau apa, kita segera juga merapatkan bersama arahan di TPD dan tim Satgas Pangan untuk merapat apa yang dilakukan. Nah dari apa yang sudah menjadi arahan pimpinan ya, karena Pak Bupati sangat tegas sekali arahan beliau bahwa masyarakat harus dijamin kebutuhan pokok. Udah harganya juga harus dijaga agar terjangkau. Ya memang saat ini kita dihadapkan pada persoalan anomali cuaca, musim panennya yang terlambat. Nah, itu memang sedikit tidak mempengaruhi pasokan atau ketersediaan, dan itu secara nasional. Itu faktor penyebab juga begitu ya Itu Pak? merupakan salah satu faktor penyebabnya saat ini kenapa mungkin berasnya pasokannya belum mencukupi, sehingga itu terdapat dari sisi harga. Khususnya yang premium ini kan. Nah untuk itu kami yang kita lakukan adalah satu, tetap melakukan pantauan berkala ya sebagai bahan evaluasi kita lapangan. Kemudian saat ini kita sudah punya namanya gerai pasar rakyat. Ini beliau di Pak Dirut di pasar ya sudah sangat gencar juga mengoptimalkan fungsi daripada gerai pasar itu untuk bisa mensuplai berbagai kebutuhan pokok ya, yang nanti terindikasi ada berdampak terhadap inflasi. Jadi gerai pasar ini bukan menyaingin pedagang, tapi di situ ada fungsi menjaga stabilisasi. Jika harga berasnya meningkat seperti kemarin dari BD Pasar mensuplai SPHP banyak di situ, mensuplai beras lokal di situ banyak dengan harga yang sudah disubsidi dengan harga yang terjangkau, yaitu sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, kami memperluas mitra kerjasama dengan pedagang, baik itu pedagang di dalam pasar maupun pedagang yang ada di luar pasar dalam namanya mitra SPHP Bulog. Itu ada RPK dan TPK. Jadi kami saat ini ada kurang lebih 55 RPK TPK yang nanti secara rutin nanti setiap minggu rutin menerima pasokan beras. Itu kalau dihitung tonnya itu kurang lebih sampai 30 ton pasokannya per minggu. Ya per minggu, kalau nanti hitungan 1 ton bisa lebih daripada 30 ton pasokannya per minggu. Ini apa? Tujuannya adalah sekarang beras SPHP Bulog ini sudah sangat bagus kualitasnya. Bahkan kemarin kan sudah menjadi program-program unggulan katanya dengan pemberian bantuan pangan murah kepada masyarakat penerima manfaat yang difasilitasi kami dari DKPP, dan itu kan akan rutin memberikan. Nah kami di pasar untuk bisa nanti mengendalikan harga beras khususnya yang premium maupun juga yang lokal agar tidak nanti naik inflasinya, kita bermitra dengan Bulog ya untuk mensuplai, menyediakan memasok ya beras SPHP Bulog secara maksimal. Ini sudah dilakukan. Bahkan di 2023 sudah dilakukan, ada 60 mitra
sekarang ada 55 sudah, ini yang lainnya masih berproses. Ini tujuannya apa? Kalau nanti masyarakat lebih banyak nanti membeli menggunakan memanfaatkan beras SPAP Bulog ini, berarti nanti akan mempengaruhi harga. Yeah. Jadi beras premiumnya juga tidak akan, permintaannya juga tidak akan tinggi karena kualitasnya tidak kalah jauh dengan medium dan yang premium. Artinya bisa mengimbangi. Ini yang kami lakukan, bagaimana menguatkan mitra pedagang dengan Bulog sehingga pasokannya bisa dimaksimalkan. Kemudian juga kita tetap lakukan pengawasan ya, pengawasan ke lapangan. Bahkan kami kemarin dengan Pak Dirut di pasar menghimbau dan langsung turba kita ke pedagang-pedagang, tolong dong kalau nanti ada masyarakat yang membeli jangan kasih borong gitu kan. Karena berasnya kan sudah dirasakan enak dan bagus ya kan, itu beras SPP Bulog itu. Jadi masyarakat ya kalau beli jangan banyak lah, mungkin paling banyak mungkin 1 atau 2 lah gitu. Jangan lebih beli. Biar nanti yang lainnya kebagian. Dan nanti kalau diborong nanti kan habis. Yeah. Diborong habis nanti semestinya kebutuhannya mungkin per bulan berapa pieces itu kan, 1-2 pieces, ini beli 5 kan nanti kan jadi stok di rumah. Kalau jadi stok di rumah nanti jadi langka di pasar. Jadi, itu himbauannya kepada pedagang memang pas ada kenaikan harga begitu ya Pak? Iya, jadi kami himbau walaupun kenaikan harga atau tidak, kami himbau membelilah ke buron-buron Bapok ya, bukan hanya beras saja ya. Kalau kita hari ini kita ngomongin beras, belilah sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu banyak numpuk ya, barang Bapok yang memang yang kita tidak perlukan, karena pemerintah sudah tadi disampaikan kita menjamin. Jadi pemerintah tuh perannya kan menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok. Ya walaupun mungkin dalam kondisinya di lapangan ada beberapa fluktuasi kenaikan harga, itu kan salah satu ada berbagai faktor-faktor penyebabnya seperti tadi cuaca, musim panen yang belum tiba, kemudian yang penting kita sudah berupaya untuk menyiapkan secara maksimal. Sekarang perilaku masyarakatnya harus dipahami, jangan terlalu banyak membeli, karena nanti terlalu banyak beli khawatir, kasihan nanti yang lainnya nggak kebagian, nanti seorang barangnya langka. Jadi tidak ada yang langka. Nah, kalau untuk beras tidak ada yang langka. Jadi semua sudah kita fasilitasi untuk bisa nanti tersalurkan kepada masyarakat ya. Sementara nanti mungkin di musim panen nanti akan tiba di sekitar Maret atau April ya, barangkali nanti pasokannya pasti lebih. Nah kemudian yang lainnya kami juga bermitra, selain mungkin bekerja sama dengan beliau-beliau di PD Pasar yang beliau yang punya pasar langsung ya, mengelola pasar. Kami tidak setiap hari ini koordinasi terus bagaimana harganya, kemudian apa yang harus kita intervensi apa. Kita sekarang menyiapkan bantuan macam subsidi ya. Jadi kita berikan bantuan transportasi dan berupa sewa. Nanti kalau perusahaan ini kan beliau-beliau ini kan sudah banyak mengintervensi harga. Jadi pemerintah sudah merancang, sudah menganggarkan anggaran untuk memberikan semacam bantuan atas sewa transportasi, pengangkutan, kemudian ada biaya-biaya lain yang diperlukan untuk kaitannya dengan intervensi subsidi harga oleh Prusda. Jadi kami kita sudah anggarkan itu dengan harapan nanti untuk barang-barang yang nanti fluktuasinya naik, harganya fluktuatif tinggi, itulah nanti akan diprioritaskan untuk kami berikan pengganti transport dan pengganti mungkin ongkos buruh dan sebagainya, sehingga nanti harganya ke masyarakat bisa lebih terjangkau. Termasuk yang terakhir kami untuk beras ya, kita melibatkan peran koperasi. Ada koperasi tani Sidoayu yang koperasi produsen kita di Penarukan itu sudah bekerja sama juga dengan kelompok-kelompok subak petani-petani untuk apa? Agar semakin banyak beras-beras lokal kita yang bisa kita konsumsi gitu. Nah ini kita sudah fasilitasi kerjasama antara Prusda PD Swatantra ya dengan koperasi tani Sidoayu, dan koperasi tani Sidoayu sudah merancang ada kurang lebih mungkin dalam 3 bulan ini ada dirancang sekemakan 50 ton beras ya. Nanti untuk bisa disuplai kerjasama dengan PD Swatantra, kemudian di-pack, dikemas, dijual lagi ke masyarakat dengan harga yang terjangkau. Jadi, berarti solusinya dengan kerjasama dengan pihak kemitraan begitu ya. Jadi saat ini sebenarnya ayo kita gunakan mungkin beras-beras lokal kita, utamakan apa yang ada di lokal kita, manfaatkan itu semaksimal mungkin
untuk konsumsi kita, untuk konsumsi masyarakat kita. Kemudian yang lainnya ya tadi mungkin berbelanja secara bijak lah. Jadi agar tidak panik buying ya. Jangan ada panik buying masyarakat. Kata yang beras, karena ini beras sudah tersedia cukup. Kemudian sekarang apalagi akan gencar program-program pemberian bantuan pangan murah juga akan terus digelontorkan oleh pemerintah. Kemudian kami sangat apresiasi juga dari rekan kami dari Pak Dirut PD Pasar ini sudah rutin setiap saat ya memantau pergerakan. Ketika ada pergerakan mengarah ke naik ini sudah langsung berpikir untuk intervensi harga. Nah, itu yang kita akan fokuskan ke depan sehingga sesuai arahan pimpinan bagaimana menjaga harga ini betul-betul stabil ya. Pasokannya harus tersedia dengan jumlah yang cukup sehingga masyarakat bisa nyaman untuk melakukan aktivitas, termasuk juga kegiatan-kegiatan usaha ekonomi UMKM dan lainnya bisa berkembang dengan baik. Demikian barangkali Bu. Tahun ini aman ya Pak ya ketersediaan? Karena untuk Bapok hasil pantauan kita kemarin tersedia cukup ya dengan harga yang relatif terjangkau ya. Mungkin ada beberapa kenaikan ya seperti cabai, kemudian ada gula pasir, kemudian ada ini. Ya itu barangkali karena efek menjelang hari raya ya. Biasanya harga telur, harga daging ayam kecenderungan menjelang hari-hari besar keagamaan itu kan ada kecenderungan harganya naik karena mungkin ya permintaannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi itu memang sudah menjadi Pak ya, setiap tahun itu ada kenaikan gitu jelang hari raya. Iya, cuma kenaikannya tidak terlalu signifikan. Jadi kenaikannya dalam batas yang wajar lah gitu karena memang meningkatnya permintaan. Nanti setelah hari raya lagi dia balik normal, lagi seperti biasa gitu normal ya. Gitu, Oke, iya. Pak Dirut, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya, ini upaya menanggulangi inflasi begitu ya yang terjadi di Buleleng khususnya bahan pokok beras. Perumda Pasar Argana Yotama ini sudah melakukan upaya kolaboratif ya Pak Dirut ya, agar ketersediaan beras aman dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Oke, bagaimana Bapak pemantauannya sampai saat ini? Ya. Terima kasih ya Bu Ayu ya. Terima kasih yang pertama saya ucapkan terima kasih saya sudah diundang ya menjadi narasumber di Pro 1. Ini undangan yang kedua ya mungkin dari di kemarin di penghujung tahun sempat juga kita menyampaikan hal ini dan sekarang di Februari saya bersama Pak Kadis artinya diundang kembali oleh Pro 1. Jadi saya akan sapa saudara-saudara kita dulu yang saudara Pro 1 baik di Buleleng maupun di pelosok yang sudah mendengar interaktif ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Namun sebelumnya nggak lupa seperti apa yang Bu Ayu tadi sampaikan, saya ucapkan salam penganjali umat dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi begini Bu Ayu, izin Pak Kadis melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis. Jadi memang upaya yang kita lakukan di Perumda ini sebenarnya bukan baru sekarang saja Bu Ayu. Jadi dari tahun 2020 ya. Dari tahun 2020 kita sudah melakukan ini. Jadi gerai-gerai yang kita punya adalah sebagai prasarana untuk intervensi harga sehingga nantinya masyarakat yang kita cintai ini bisa memperoleh harga bahan kebutuhan pokok yang terjangkau. Nah, termasuk juga apa yang sudah disampaikan Pak Kadis Perdagangan ya, artinya kami di bawah naungan Pemkab yaitu di Pak PJ kita ya, jadi Pak PJ Bupati kita sangat getol sekali ya Bu ya. Dan beliau kemarin kapan hari sempat juga menyampaikan beliau itu sangat tidak mau masyarakat Buleleng ini artinya terbebani dengan harga-harga yang justru cenderung artinya meningkat. Nah disinilah fungsi kami di hilir, jadi Perumda Pasar Argana Yotama ini untuk mengintervensi harga, sehingga harga-harga yang di lapangan ini tidak bebas naiknya. Jadi dengan adanya gerai yang kami punya itu cukup bermanfaat Mbak. Jadi Mbak Ayu. Nah contoh saat ini Mbak, posisi pasaran harga beras di per hari ini ya, per hari ini itu harganya kalau beras mediumnya itu beras lokalnya
itu harganya dibanderol di pedagang itu 16.000. Kalau beras premiumnya hampir 17 ya, 17 sampai 18, tapi udah cenderung menurun. Nah terus yang untuk beras super, jadi upaya kami bertugas di hilir, yaitu di grade kami bandrol harga daripada beras medium itu, yaitu beras lokal itu kami bandrol harganya 13.500 per kilogramnya. Nah, dan ada satu lagi yang yang sudah dikucurkan oleh pemerintah melalui Bulog, itu kami ada ketersediaan itu 6 ton setiap minggu, jadi tidak perlu khawatir. Dan harganya pun itu dibanderol dengan harga yang sudah ditetapkan, itu HET 54.000 per 5 kilogram. Jadi di sini kalau kurang lebih saya rata-ratakan 10.800 per kilo. Jadi ini sangat-sangat dapat dijangkau masyarakat. Apalagi berasnya juga enak dan pulen. Saya pun mengkonsumsi dan Pak PJ kita pun mengkonsumsi, Mbak Ayu. Ya, saya sering ngobrol sama beliau karena kemarin pun setiap hari beliau Pak PJ kita setiap hari nelponin kita turun ke lapangan. Jadi memang keadaan seperti itu dan Astungkare artinya masyarakat kalau yang lihat bagian masyarakat yang sudah pergi ke pasar yang kita kelola itu sudah mendapatkan harga yang bisa dijangkau, terutama pasar Anyar ya dan Banyuasri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Ayu. Oke, wah luar biasa sudah disampaikan pemaparannya pendengar terkait bagaimana mungkin banyak masyarakat yang mengeluhkan begitu ya kenaikan harga beras itu di pasaran. Bagaimana strategi pemerintah tekan kenaikan harga beras? Anda bisa beratensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA +1 di 08113999 790. Dan narasumber pagi ini dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken bersama Bapak Dewa Madi Sudiarte selaku Kadis Dakprinkop UKM dan Bapak Iputus Suardane selaku Dirut PD Pasar Arga Nayotama. Mohon izin sudah berdering di 24644, jadi kita sapa pendengar. Selamat pagi. Iya, dengan Papa Dimas. Ya, selamat pagi Buah Belimbing Buah Jambu. Good morning, how are you? Oh, I'm fine, thank you, and you? Selamat pagi Bapak. Tidak didengar. Oke, ya silakan Papa Dimas. Selamat pagi Bapak narasumber, Bapak Kadis dan Bapak Dirut. Terima kasih, selamat pagi Pak. Ya, di bawah pokat ada burung puyuh. Di pohon mangga ada burung kecek buah. Salam sehat, salam tangguh. Selalu berusaha untuk bahagia. Oke, mantap Bapak. Luar biasa nih Pak Dimas. Begini Bapak, apa yang Bapak sampaikan tadi, kami sebagai masyarakat yang merasa artinya bahagia Pak. Karena apa? Di saat-saat harga kebutuhan ekonomi ini melonjak, ini Bapak bisa hadir dan masyarakat merasa terbantu kan Pak. Dan untuk itulah sebagai masyarakat artinya, dan tadi saya dengar di berita di Jakarta itu ini beras akan turun katanya. Nah, makanya begitu ya, artinya mulai saat ini ya lagi dengan seperti lagunya Omi Misak juga resah dan gelis semuanya. Kalau sudah beras itu kebutuhan pokok itu turun ya, artinya masyarakat merasa menangis. Terus terang Pak, kalau saya walaupun artinya keluarga besar maksudnya, artinya selalu berusaha untuk melindungi anak-anak dan keluarga ini. Tetap apa yang Bapak tadi sampaikan, tetap semangat dan sabar. Dan untuk yang terakhir, di pagi hari naik motor melintas di jalan Gempol, buat Bapak Kadis dan Bapak Dirut, tetap semangat, jangan kasih kendor, pokoknya gaspol. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dimas. Mas luar biasa nih pantulnya nih. Ya, besok-besok Pak Kadis harus bawa pantun ya, bawa kerpean gitu ya, biar bisa belajar berbalas dulu. pantun. Tapi memang Papa Dimas ini pendengar aktif Pak Kadis, sering berpantun dalam acara apapun di Pro 1 Luar biasa. begitu ya. Menghidupkan Ini menambah semangat ya Pak ya. Betul. Oke. Baik, kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Kadis. Selamat Inggih. pagi Bapak. Swastiastu, pagi juga Pemilik Pak. pasar yang baru gantinya Pak Agus. Terima kasih Bapak. Ya, saya Pak Anggas.
dumugi becek-becek rayu raja. Tinggi Bapak, sukses semua Bapak. Ya, becek-becek anak layu banyak kenceng tuh. Semangat gitu ya. Semangat, tetap semangat itu. Jadi yang kendor becek makanya kenceng semangatnya itu. Tinggi Bapak, matur sukses semua Pak. Ya, saya doakan Pak Kadis ini operasi ini mantan sekretaris Bapeda, semoga jadi Kadis menjadi Bapeda dia nanti. Ya, Pak, di Januari ini mungkin kayaknya Februari akhir ini ada. Waduh. Ya. Wes, Saya Bapak doakan biar nanti contekan. di sana telepon Bapak ya. Pertama begini Pak, satu Siap. hal ini sangat peduli sekali pemerintah Pemda Buleleng kalau dalam ikut terjun langsung, apalagi di sini kan Pak PJ ini kan dia orang benar-benar orang lapangan dan dia bagian anggaran, tahu persis dia, jangan main-main dia, kalau anggaran kan dimainkan dia tahu dia. Sekarang cuma sanksinya tidak ada ini loh. Pedagang bisa kadang-kadang kan dia diborong seperti apapun misalnya kan yang lain tidak kebagian. Terus bagaimana sanksi hukumnya nanti ketika nanti ada yang memborong sesuatu itu berlebihan gitu. Nah ini yang lain tidak kebagian, itu perlu dipertimbangkan juga. Apakah nanti sanksinya seperti apa? Ini kan tidak jelas. Jadi intinya para pengepul ini kan pasti dia akan berlomba-lomba untuk mengepul barangnya lebih banyak untuk meraup keuntungan pribadi. Nah, ini perlu sanksi nanti dari pemerintah. Apakah itu sudah diterapkan di dalam suatu aturan? Ini kan belum. Itu yang pertama. Yang kedua, di pasar itu kan sudah sampai dibawakan video form yang besar sekali sama PJ Bupati untuk Pemda Buleleng. Orang mengira salah itu. Videotron itu untuk Pemda Buleleng, bukan untuk di orang lain dulu. Jadi di sana bisa lihat harga bakunya. Jadi masyarakat bisa tahu juga. Jadi jangan sampai nanti pemerintah Buleleng bangun PR kan loh. PR pekerjaannya dikasih RP-nya kan kali-kali RP dong kasih itu kan gitu ya. Nah itu harapan saya dulu. Dan yang terakhir Pak, yang sudah luar biasa ini Pak Kadis dan PD Suwatanto juga selaku Perisda, selaku perwakilan dari Singaraja. Apalagi ini sangat energik sekali Pak Ketua Suwadana untuk memonitor harga pasar di sana tanpa diketok dengan Pak PJ Bupati pun juga cara pagi dulu. Artinya diketok baru jalan tidak. Saya yakin ini semua nanti di lapangan dia akan hati-hati untuk menaikkan barang gitu loh. Sekian dan terima kasih Om Santi Om Merdeka. Matur sukses semua Pak, Ya, Merdeka terima Pak. kasih Pak Salam Anggas merdeka. yang ada di kubu tambahan ini sepertinya teman lama ya Pak ya. Pak Anggas. Oke. Selain Pak Anggas, kita nantikan pendengar lain untuk berinteraksi kepada kedua narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi, RRI Singaraja. Iya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Astawud yang ring Bungkulan. Pak Astawering Bungkulan, G. Yang desek mengontrol harga-harga terutama harga pokok beras. Karena saya sangat memerlukan sekali saya bisa hidup terus. Begini, Bapak narasumber kedua-duanya ada di perdagangan terutama yang harapkan tadi yang dengar dari tahun 2020 sudah Pak aktif, sangat terima kasih sekali. Namun yang bertanya kenaikan beras itu sampai dengan sekarang kalau nggak salah sudah sampai 16-15. Nah sekarang harga patokan kan 10 sampai 14 nih. Kenapa bisa kenaikannya sampai demikian? Nah apa tadi juga yang dengar Bapak mengatakan 6 ton untuk di mana saja nih. Jangan 6 ton itu diberikan hanya di kota pasarannya dan pasar itu. Coba lihat di desa-desa mengeluh masyarakat pedagang sudah sepi dan dua itu telah itu. Ya itulah makanan sekarang masyarakat begitu bubur. Nasi saja sudah harganya paling sedikit 10.000 sekarang. Di mana masyarakat pekerjaan tidak ada. Nah ini harus Bapak tiap-tiap desa itu ada pasar yang dikuasai, lalu diatur, lalu dikelola oleh pemerintah. Tolong diperiksa dengan baik. Sehingga tadi yang kemarin beli beras, maksudnya kan beli beras sedikit 2 kilo, 3 kilo. Dan senang pun lebih itu beli udah 10 kilo, misalnya terus permanen cancel itu beritanya cancel. Nah ini
Bisa-bisa yang demikian inilah yang menyebabkan yang pikir bahwa mungkin ada pengumpul-pengumpul yang tidak benar ini melaksanakan tugas kita sebagai pedagang. Inilah yang harapkan supaya masyarakat, terutama masyarakat di desa itu, kalau di kota mungkin 17-18 bisa saja, kalau di desa nggak bisa gitu. Sekian, terima kasih narasumber, maaf lahir batin, om, santi, om. Inggih, matur suksema Pak Astawa yang ada di Bungkulan. Ini ada masukan gitu, di cross check juga di desa-desa gitu ya. 6 ton itu apakah hanya di kota saja yang didistribusikan begitu ya Pak ya? Nanti akan dijawab oleh kedua narasumber. Tapi sebelum ditanggapi, satu penelpon lagi ya kita terima. Selamat pagi. Pagi, Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu, Pak Narte nggih. Nggih. Inggih, silakan Pak Narte. Makin hari raya Nabi Bu ya. Mangkin sugian Jawa nih ke. Mudah-mudahan sugih semua. Nggih, astungkare. Mengidang beli bahasa. Jadi bahagia gitu ya. Nggih, rahayu raja menjelang Galungan Kuningan. Nggih. Mudah-mudahan cukup sandang tangan kan ke. Rahayu Pak narasumber sami nggih. Nggih, rahayu Pak. Yang Selamat sami Pak. Lansia niki Pak Astawa niki sebaya di Pemda Bungon yang DPRD. Kemudian Pak Anggas mantan murid yang SMA TP 81 82, mudah-mudahan 82 saya lupa. Saya ingin gini, kalau pasar itu memang pusat jual beli kan gitu ya. Nah tadi ada pendapat juga WA itu saya setuju. Titik-titik mana disebarkan tempat penjualan beras ini sehingga tidak nyumplek di 2 tempat atau 1 tempat di pasar, sehingga masyarakat tuh ya katakanlah biasanya kan di taman kota kalau hari Minggu kan, nah di pelabuhan ini kan di kota aja karena ini masyarakat tuh luas, mungkin kecamatan, pusat kecamatannya desa mana sehingga dekat dengan desa itu diumumkan. Dan kartu keluarga atau apa teknisnya, karena pengalaman saya waktu saya pernah di DPRD Buleleng, baru cek dagang di atas tuh istrinya, anaknya, ponakannya misalnya nelangkin ini, nelang apa namanya, rapak-rapaknya itu, wih baru ada bantuan dia yang borong. Nah ini perlu disikapi supaya jangan ada dia yang ngepul kemudian yang dia jual dia yang dapat untung. Nah ini mungkin saran saya, teknisnya gimana, apakah dicatat dengan KTP-nya dilihat atau menyerahkan KTP dulu, jangan sampai nanti lagi sehari datang lagi lupa petugasnya orangnya sama. Nah itu yang pertama. Kedua, bagaimana mengantisipasi Pak, apa ada aturan atau himbauan apa namanya penyosok beras itu kan banyak di Buleleng, distribusi berasnya itu apakah keluar daerah atau ngepul ke Buleleng, ada permainan harga. Weh di Buleleng mudah, kadang kejauh ada, jadi harga keuangan bahas ini sehingga mahal. Nah, bagaimana pengaturan, berapa ada jumlah, apakah pakai izin, pendaftarannya di mana, kemudian dia ngambil di mana, kemudian apakah menjualnya ke negara, banyak saya dengar ke negara dijual, dari negara ke Jawa dia. Adakah aturan pemerintah pusat pemberian pengeluaran beras di keluar daerah, adakah pembatasannya? Sekian, terima kasih. Om Sanjati. Iya, terima kasih Pak Narte atas atensinya, dan ada WhatsApp juga dari Pak Romi serta Ibu Made yang ada di Sambangan ya. Dari Pak Romi, katanya mengenal ada 2 macam beras, yaitu beras putih dan juga beras merah.
Pak Romi ingin tahu selain 2 macam beras tersebut apakah ada jenis atau macam beras yang lain itu dari segi kesehatan bukan dari segi harga. Apa fungsi dan manfaat beras putih, merah dan yang lainnya? Satu lagi, kenaikan harga beras belakangan ini penyebab utamanya karena digelontorkannya beras atau sembako ke masyarakat menjelang pemilu oleh Presiden. Komentar kedua narasumber bagaimana? Lalu Ibu Made yang ada di Sambangan bertanya satu saja, apakah harga beras suatu saat di semua tempat terutama Singaraja akan bisa turun? Misal di harga 12.000, apakah bisa? Karena nanti kadang sudah enak di atas tidak mau turun-turun nanti katanya. Dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Astawa yang ada di Bungkulan. Tapi sebelum semua ditanggapi ataupun dijawab ya oleh kedua narasumber, mohon izin kita jeda sejenak. Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya. Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu. Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya? Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok. Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP? Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan? Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken dengan topiknya strategi pemerintah tekan kenaikan harga beras ya. Dan sudah ada penelpon 5. Wah, ini luar biasa, laris manis ya. 2 narasumber pagi ini dari Papa Dimas, Pak Anggas, Pak Astawa, Pak Narte, dan juga 2 WhatsApp itu dari Ibu Made yang ada di Sambangan dan juga Pak Romi Sudite. Satu persatu ditanggapi, mungkin Pak Kadis terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Papa Dimas sudah berpantun ria. Ini sebagai masyarakat merasa terbantu ya dengan pemaparan ataupun informasi yang dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan Pak Kadis. Baik, terus sama Pak Dimas ya. Luar biasa nih pantunnya, menyegarkan ya. Menyegarkan dan tetap harus kita bersemangat ya dalam kondisi apapun. Sebenarnya kalau kita semangat pasti kita akan lebih sehat ya. Mugi rahayu sareng sami nggih. Semua Pak Dimas apresiasinya ya memang ya itulah memang tugas kita memang seperti tadi kita sampaikan memang tugas pemerintah ya. Melakukan layanan-layanan terbaik ya kaitannya dengan menyediakan pasokan cukup termasuk juga menjaga stabilisasi harga. Selanjutnya Pak Anggas ya, sukses juga atas ininya apresiasinya ya, dan tadi ada saran-sarannya juga. Ini ada beberapa yang catat ya terkait dengan sanksi, kemudian dengan kaitannya dengan apa, bagaimana upaya-upaya untuk mengantisipasi dan harga. Itu dulu kami dari hasil-hasil pantauan langsung ya kami di lapangan, tentunya juga dari Pak Diro juga sudah sangat intens sering ke lapangan. Kita juga lakukan pantauan ke distributor-distributor ya, ke agen-agen ya yang menjadi pemasok daripada beras ini. Ya, sungkarnya hasil pantauan kita tidak melihat ada apa pengepul atau ada distributor yang numpuk ya, sengaja numpuk untuk agar nanti harganya lebih tinggi. Jadi kita hasil pantauan kita ya dengan tim tentunya juga dengan Satgas Pangan, kita belum sungkarnya tidak ada sampai saat ini tidak ada indikasi kuat untuk niat-niat yang kurang baik untuk menumpuk barang berlebih sehingga nanti dikhawatirkan memicu kenaikan harga. Jadi semua berjalan dengan lancar. Kemudian kami lihat tidak ada indikasi, belum ada indikasi yang mengarah ke sana. Dan kalaupun nanti ada hal-hal seperti itu ya kami tentu tegas dengan kita di bawah Satgas Pangan ya, kemudian dengan di bawah TPD arahan dari pimpinan sudah jelas, jangan sampai nanti dalam situasi-situasi seperti ini kita ada distributor, agen atau apa yang memanfaatkan situasi. Nah itu juga menjadi bahan evaluasi dan bahan kami untuk melakukan pantauan lapangan.
Kemudian juga kaitan dengan sanksi ya, nanti kalau ada indikasi penimbunan barang itu kan ada aturan. Tapi sampai saat ini belum ditemukan, Pak, ya? Saudara, saat ini hasil pantauan kita ke lapangan kita belum tidak menemukan hal ini. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak ada. Tapi tetap nanti akan kita lakukan pantauan. Selanjutnya Pak Astawe ya. Jadi Pak Astawe kaitannya dengan kenaikan harga beras dan sebaran di mana ininya kan komoditinya di mana aja. Kemudian ada informasi bahwa beli aja banyak tapi nanti besok harganya pasti lebih banyak. Nah ini harus tetap berhati-hati. Yang pertama ya tentu kaitannya dengan kemana aja titik-titik distribusi. Kami nanti mungkin bisa dari Pak Dirut bisa menambahkan penjelasan terkait ini. Kalau untuk yang SPAP mitra kita itu memang kita dorong di seluruh pasar-pasar rakyat ya. Sebenarnya kita ingin pedagang-pedagang baik yang ada di dalam pasar rakyat yang dikelola PD Pasar maupun yang tidak dikelola PD Pasar pun itu memungkinkan untuk bermitra dengan Bulog. Cuman kadang mungkin di tingkat pedagang mungkin masih enggan juga untuk bisa menjadi mitra karena mungkin modal ya, karena mungkin persyarat-persyarat administrasi yang mungkin dirasa ribet apa. Tapi sesungguhnya tidak. Dari 60 mitra SPAP yang sudah kita fasilitasi itu semua kita bantu dampingi. Agar apa? Agar nanti seperti tadi sarannya tadi agar tidak di satu titik ya. Sebenarnya dari Pak Dirut PD Pasar kan sudah menyebar di berbagai titik. Ini kami juga bekerja sama dengan beliau bagaimana dengan persebaran beras khususnya yang medium ya, yang mitra SPAP ini juga lebih banyak lagi, lebih merata lagi sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga beras dan bisa mendapatkan beras sesuai kebutuhan dengan harga juga yang wajar. Itu yang kami lakukan. Selanjutnya dari Pak Narte ya, ya itu yang sudah kami tegaskan tadi, yang sudah kami sampaikan tadi, dan kita juga berupaya saat ini melibatkan koperasi Pak. Koperasi kan juga menjadi mitra SPAP Bulog. Ada 5, kemarin ada 10 koperasi ya. Sekarang berproses itu ada yang sudah selesai ada 5 koperasi, ada KUD ya, KUD Dah Putih. Yang nanti harapan kami nanti koperasi-koperasi ini, karena kita kan punya banyak koperasi konsumen. Koperasi konsumen kita kan banyak di seluruh kecamatan. Jadi kami harap bukan hanya 10 koperasi, dan kami sudah himbau kepada gerakan koperasi di Kopinda untuk bisa bantu memfasilitasi kalau nanti ada koperasi-koperasi yang ingin menjadi mitra SPAP Bulog ya, untuk bisa menyediakan di pertokoannya. Dan nanti kita akan buat program pasar murah. Jadi nanti ada program pasar murah. Di retailnya juga di petokoannya menyiapkan juga beras-beras dengan harga terjangkau SPAP sebagainya. Ini akan memudahkan. Jadi tidak hanya berpikir di pasar saja, tapi di retail-retail yang dikelola oleh koperasi itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Dan kami sudah lakukan dampingan terus ini untuk bisa lebih banyak lagi selain pasar. Koperasi juga nanti akan kita sasar. Koperasi juga kita sasar, termasuk juga nanti retail lain yang dikelola masyarakat kita akan juga sasar, dan ini memungkinkan ya. Untuk itu harapan kami nanti ayo lebih banyak lagi mitra-mitra SPAP-nya kita bisa ajak libatkan, khususnya yang menjadi TPK atau RPK. Dan nanti kami harap, kami sudah merencanakan ini ada program pasar murah. Pasar murah nanti kita akan di perkotaan ada juga, kemudian ada di KUD juga nanti kita rancang ada programnya, sehingga nanti ketika itu berlangsung semua distributor langsung bisa membawa berbagai komoditi pokoknya di sana. Kemudian yang terakhir tadi ada nanyakan jenisnya beras apa saja ya. Kalau jenis kan ada premium, kemudian ada medium ya, kemudian juga ada beras-beras lokal. Dan tadi mungkin yang terakhir terkait dengan kenaikan harga beras ya, apakah karena ada faktor bansos yang kemarin. Jadi kami jelaskan di sini bahwa kenaikan harga beras sekarang ini lebih banyak disebabkan oleh faktor ya anomali cuaca. Lebih banyak karena mungkin masa panen yang tertunda ya waktunya. Harusnya mungkin bulan Februari sudah panen, tapi saat ini Februari belum panen, malah mungkin Maret atau seterusnya panen. Jadi lebih banyak di pasar anomali cuaca. Dan ini terjadi bukan hanya di Bulel, yang secara nasional ini terjadi. Bahkan sebenarnya dengan program-program seperti saat ini ada program bantuan pangan murah ya, yang sudah digelontorkan kepada masyarakat, itu justru
berperan untuk bisa menjaga stabilisasi, karena kan lebih banyak keluarga-keluarga yang kurang mampu dapat mendapatkan, atau tadi dengan program perluasan mitra SPP Bulog, jadi kan lebih banyak tersebar berasnya, harapannya kan harganya lebih terjangkau. Kemudian tadi yang lupa tadi ada yang nanyakan terkait bagaimana mengendalikan agar beras-beras kita tidak semua gabah tuh keluar. Nah ini mungkin strategi di hulunya ya, strategi di hulunya yang lebih penting hemat kami saat ini adalah bagaimana peran-peran kita ya, wadah-wadah seperti koperasi dan kelompok-kelompok tani ya, bisa memaksimalkan, memanfaatkan dan menggunakan produk-produk lokal kita. Jadi semakin semakin banyak produk lokal kita yang termanfaatkan di lokal kita sendiri, sehingga nanti kita kan tidak banyak lagi membeli beras-beras premium atau apa, dan ini akan berdampak kepada stabilisasi harga. Nah, ini juga harus didukung komitmen bersama di tingkat petani, kemudian di tingkat gabungan kelompok tani, termasuk juga nanti kami harap sih dengan model kerjasama Swatantra dengan Tani Sidayu ya, kita harap nanti berbagai koperasi-koperasi produsen ya, atau koperasi-koperasi pemasaran itu bisa membuat model yang serupa gitu, sehingga nanti ada koperasi atau KUD. Kami harap kemarin juga kita rapatkan beberapa KUD, ayo KUD ambil peran. Koperasi-koperasi Indonesia itu kan juga ada beberapa punya unit-unit penyosohan, jadi sebenarnya nanti mereka kan juga berpotensi untuk menampung gabah-gabah petani. Nanti tinggal bekerja sama, bermitra dengan kelompok tani, kemudian nanti juga bekerja sama lebih lanjut dengan Prusda Swatantra. Swatantra kan sudah sangat siap untuk juga melepas berasnya juga ke pasar-pasar, masuk ke retail dan sebagainya. Nah ini yang ke depan barangkali perlu kita dorong ya. Bahkan sudah ada yang seperti tadi sudah ada. Tinggal memperluas peran-peran koperasi dan KUD untuk bisa turut ya menjaga, berperan mengendalikan inflasi. Nah ini yang mungkin yang hemat kami ke depan kita tetap lakukan. Ya, sudah semua terjawab ya Pak Kadis ya. Apakah ada yang terlewatkan? Sepertinya yang sudah. WhatsApp sudah ya? Yang WhatsApp ya Pak ya kira-kira. WhatsApp dari Pak Romi sudah tadi ya. Macam-macam beras nih Kengge, beras merah atau beras putih. Fungsi dan manfaat beras putih dan beras merah. Satu lagi, kenaikan harga beras apakah penyebab utamanya karena digelontorkan beras sembako ke masyarakat jelang pemilu kemarin? Ya, apakah tadi sudah semua ya Pak ya. Dan Ibu Made bahwasannya untuk harga beras itu suatu saat di semua tempat terutama Singaraja apakah bisa turun misal di harga 12.000? Bisa ya Pak? Pak Dirut gimana? Oke, terima kasih dengan Bu Made ya. Yeah. Karena yang tadi untuk saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Dimas, Pak Angga, Pak Astau di Bungkulan, Pak Narte juga. Tadi Pak Kades sudah menjawab dengan lugas ya apa yang sudah kita lakukan dan akan kami lakukan. Nah untuk pertanyaan Ibu tadi yang terakhir saya akomodir. Jadi apakah bisa? Sangat bisa jawabannya. Sangat Bu. bisa ya. Ya terus terang saja. Saat ini penyebab daripada harga itu naik drastis, yang jelas itu berlakunya hukum supply and demand Bu ya. Jadi antara kebutuhan dan supply-nya. Nah, terus tadi apa yang disampaikan Pak Kades kita artinya benar. Yang berpengaruh sebenarnya bukan masalah tadi istilahnya penggelontoran beras itu yang jadi hal utama. Yaitu adalah istilahnya anomali cuaca yang benar-benar menjadi penyebab ya. Karena sekarang ini terus terang saja di bulan ini Mbak, karena kadang-kadang cuaca juga cenderung artinya tidak tepat pada waktunya seperti tetua kita dulu ya. Contoh seperti kemarin saya dengar di Jawa terjadi banjir. Akhirnya karena kebanyakan juga kita suplai beras kita bukan dari Bali saja, artinya itu menyebabkan harga itu naik. Makanya saya berharap ke depan bagaimana penyosohan beras kita, terus KUD dan yang lainnya yang tadi sempat disampaikan Pak Kades kita itu bisa semua aktif sehingga penduduk masyarakat kita di desa pun semua merata bisa memperoleh beras yang namanya beras beras yang terjangkau itu. Nah ini kalau seperti sekarang sih usaha-usaha sudah dilakukan Bu Mbak Ayu, usaha-usaha sudah dilakukan.
Cuman yang pasti yang namanya itu karena seperti sekarang cuaca tinggi, pusat produksinya menurun, ya itulah salah satu penyebab sehingga harga beras itu agak tinggi ya. Nah, cuman ke depan di bulan Maret, prediksi bulan Maret ini udah yang namanya panen raya. Ini pasti, artinya beras itu akan turun ke harga normalnya. Harga normal. Ya jangan khawatir semua semeton dia. Ya. Baik, ini ada dari kakek gaul. Kakek gaul ya di perumahan Fajar Bakti Srage. Mengapresiasi kepada narasumber kalau ngecek beras ke desa-desa jangan menggerudugan. Keburu kabur pengepulnya. Oke, tim ke lapangan kayak Intel. Oh, katanya kalau terjun ke lapangan kayak Intel saja, diam-diam gitu mungkin maksudnya ya. Ini ilmu Intel seperti apa sih? Ya gini. Ini kan kami tanggapi ya. Iya, silakan Pak Kadis. Kita kan ada banyak hal yang kita lakukan kaitannya dengan pengawasan ya. Betul. Jadi tidak semua harus pakai sistem pola Intel ya. Iya. Jadi kita juga kan perlu menunjukkan diri. Jadi melakukan pengawasan. Ya contoh kalau umpama kita dari sini ke Panjasari ya, kalau orang yang tidak punya SIM ketika melihat patung polisi Panjasari kadang-kadang kabur kan. Karena patung itu ya. Hanya patung itu kan, bukan orangnya kan. Karena mungkin merasa tidak bawa SIM, contohnya seperti itu. Itu pengalaman dari keponakan saya nyampaikan seperti itu ya. Artinya jadi kita dua hal kita lakukan. Satu, tetap kita melakukan pantauan ya tanpa kita menunjukkan kali petugas apa. Yang kedua, ya kita harus menunjukkan diri dong bahwa kita petugas ya, bahwa kita ada tim Satgas yang nanti biar masyarakat juga paham, oh ini ternyata kita ini ada ngawasi nih. Oh, ternyata ada polisi juga, ada dari Satpol, ada dari Dinas, ada dari Prusdar terlibat. Jadi kita gabungan. Jadi terima kasih sarannya, tapi kita akan optimalkan dua-duanya lah. Jadi samping informasi yang tanpa kita juga menunjukkan seragam juga pasti tetap ada. Nih beliau Pak Dirut PD Pasar aja kan setiap ini tahu informasi di sekian titik pasar binaan beliau kan pasti sangat hafal dia karena punya orang-orang yang bisa mengetahui informasi. Tapi pernahkah Pak Kadis ketika melakukan pengawasan ada pengepul yang tiba-tiba kabur begitu? Kalau terkait dengan beras kami lihat saat ini kita tidak hasil pantauan kita tidak sampai seperti itu. Jadi ini pure, kami lihat ini pure adalah kita persoalannya di pasokan. Pasokan karena tadi mungkin di awal kami sampaikan karena faktor cuaca ya. Karena istilahnya kan ini supply demand ya. Kalau supply-nya tidak banyak, permintaannya tetap tinggi, ya pasti nanti dampaknya pasti ke harga. Jadi persoalannya kuncinya di situ. Cuman yang upaya yang kita lakukan pemerintah adalah bagaimana menjaga agar tidak situasi-situasi ini dimanfaatkan oleh ini pengepul atau distributor atau agen sebagainya. Yang kedua, masyarakat juga harus diupayakan semaksimal mungkin dari kita pemerintah sesuai arahan dari Bapak PJ Bupati tadi agar juga menerima harga yang terjangkau. Jangan sampai nanti di tempat lain harganya cuman 18.000 kita 23.000. Nah, itu kan agak fatal. Betul, yang sering kali diwanti-wanti kepada kami oleh Bapak pimpinan Bapak PJ Bupati dan itu harus kita lakukan. Nah, Sunggara makanya kami sarankan masyarakat juga jangan selain semua yang kita lakukan, kami juga himbau kepada masyarakat jangan membeli jangan membeli beras dalam jumlah yang di luar kebutuhan, melampaui kebutuhannya itu. Yang perlunya cuma 2 pieces sebulan atau masa beli 5 kan itu. Nah, itu juga perlu kecuali mungkin karena ada teman-teman pelaku-pelaku UMKM barangkali ya untuk buat nasi goreng apa itu mungkin ada hal-hal yang khusus. Tapi kalau untuk kebutuhan konsumsi belilah secara wajar agar tidak nanti menimbulkan kesan karena di pasar ini kadang-kadang seperti tadi informasinya itu kan gitu dari masyarakat tadi. Oh toh ini bahasnya kan menek mani lebih membeli beras nih. Itu kan agak membahayakan informasi. Jadi untuk itulah kami saat ini menyampaikan info ke masyarakat. Nggak usah khawatir bahwa pasokan untuk beras ini tersedia cukup ya dan harga terjangkau. Jadi belilah sesuai dengan kebutuhan. Nah, Sunggara nanti ketika nanti musim panen tiba ini pasti akan lebih terjangkau lagi harganya, maka bisa lebih turun lagi harganya dengan harga sekarang. Nah, ini perlu upaya bersama. Jadi bukan hanya upaya dari pemerintah,
Tapi selain upaya-upaya yang sudah banyak kita lakukan, ini perlu juga dukungan ya dari dari masyarakat dan semua yang lainnya, termasuk tadi Bapak Ibu tadi yang sudah sangat banyak saran masukannya untuk apa kita turut menjaga bahwa kebutuhan pokok kita apalagi niki menjelang hari raya betul-betul bisa nyaman untuk melangsungkan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan harian lainnya. Baik, ini sebagai penutup dialog ya, karena keterbatasan waktu, Pak Kadis maupun Pak Dirut, himbauan seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kenaikan harga bapok? Pak Dirut. Terima kasih Pak Kadis, izin saya menyampaikan untuk masyarakat yang saya cintai. Jadi yang pertama, himbauan saya tetap jangan istilahnya yang namanya rasa was-was untuk yang namanya kebutuhan pokok niki. Jadi Perumda Pasar selaku perpanjangan tangan pemerintah itu kan hadir untuk memberikan kenyamanan yang berkaitan dengan harga kebutuhan pokok. Dan kedua, kalau ada saudara-saudara kita itu yang artinya oknum, saya katakan yang kurang artinya baik untuk istilahnya menimbun beras dan yang lainnya, mohon maaf nantinya karena pemerintah sungguh sangat getol dan ketat untuk masalah ini. Melalui tim Satgas Pangan mungkin nantinya akan tetap Satgas Pangan itu keliling tiap hari tuh. Karena di sana ada Intel Polres, Intel Kodim, itu semua gabungan ada di sana. Jangan sampai nanti ada yang seperti itu di bawah di dalam keadaan seperti ini. Tapi saya yakinkan masyarakat jangan khawatir. Artinya itulah hal-hal yang dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah ada pada saat kapanpun juga. Artinya kondisi masyarakat kita, apalagi kondisi yang selalu dikatakan agak sulit ya, artinya mungkin kondisi harga bapok agak meninggi, di sanalah pemerintah kita hadir. Sekian, terima kasih dan mudah-mudahan semua artinya dimudahkan dan semua saudara-saudara tiang di Kabupaten niki dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih Mbak Ayu. Iya. Pak Kadis, tidak ada penutup ataupun himbauan, singkat padat jelas? Beberapa hal saja. Jadi yang pertama, matur susun niki atas apresiasinya semua pada seluruh masyarakat. Satu sarannya adalah pertama, mari kita semua berkomitmen ya untuk menjaga agar pangan khususnya beras ini terjangkau dan terkendali. Untuk itu masyarakat mohon jangan ada panik buying. Jangan panik belanja sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, distributor, pengepul dan sebagainya, tolong jangan bermain-main ya dalam situasi-situasi masyarakat yang kita nanti ada kesulitan ekonomi atau segala macam. Ini kalau nanti pelaku usaha, pengepul atau distributor ada bermain, nanti akan berdampaknya tidak bagus bagi perekonomian kita. Untuk itu silakan bergerak sesuai dengan aturan ya. Kalau memang sudah harus komoditinya harus disebar ke pasar, silakan sebar. Jangan ada penumpukan barang yang tidak perlu ya. Kemudian yang lainnya, mari kita sama-sama bahwa pemerintah sekarang sudah banyak melakukan berbagai hal, yaitu dukungan dari semuanya untuk menjaga stabilisasi harga dan mencegah ya adanya inflasi yang betul-betul lebih terkendali. Bisa kita kerjakan secara bersama. Barangkali demikian. Para suksema sareng sami ampuri jika ada hal yang kurang berkenan. Tetap semangat ya. Salam sehat rahayu dan dirgai rajang galungan dan kuningan. Mugi rahayu dan rajang sarang sami. Matur suksema. Om Santi. Pendengar, demikian himbauan dari kedua narasumber terkait kita tidak panik buying ya dan resah karena dipastikan harga bahan pokok itu terjangkau dan stok aman. Ini juga merupakan komitmen pemerintah bersama Perumda terlebih menjelang hari raya dan juga dari Disdakprin Kop UKM ya, ini dipastikan aman ya. Dan terima kasih kepada Bapak Dewa Made Sudiarte dan juga Bapak Iputu Suwardana atas waktu dan kesempatannya sudah sharing seputar topik strategi pemerintah tekan kenaikan harga beras. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikanken untuk edisi hari ini Kamis 22 Februari 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.